Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Dan Malam, Bu. ucapan terima kasih saya sampaikan kepada founder, kemudian panitia yang bekerja sampai malam hari ini, dan masih ada 2 hari lagi ya, Mas Iya, Zakir. ini Bu. Kemudian juga salam hormat saya untuk Bapak Ibu yang ada di sini, yang juga banyak senior saya, kemudian kita juga sama-sama mungkin eh, satu profesi, kemudian para guru-guru, mungkin juga ada mahasiswa, dan juga para sponsor tadi sudah disebutkan. Terima kasih atas segala sesuatunya hingga malam ini kita semua dapat kembali berkumpul dalam rangka pelaksanaan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema implementasi pembelajaran interaktif di sekolah. Tidak bermaksud untuk memberi atau menggurui, lebih tepatnya seperti itu, namun kita sama-sama menambah pengetahuan lewat kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Tentu saja kita mengasah kembali wawasan kita, menambah kembali tali silaturahmi kita, kemudian kita jelas yang tentunya saling memberikan sebuah kontribusi di dalam dunia pendidikan, yaitu diskusi bersama dalam waktu yang ditentukan pada malam hari ini. Baik, izinkan saya Bapak Ibu, adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya izin share screen. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul, Bu. Sudah muncul ya. Oke. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa saya ya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan dari bagian Sumatera, dan saya senang sekali ketemu Bapak Ibu yang dari timur dan sebagainya. Dan homebase saya sudah dikasih tahu tadi, sempat berbicara sebentar di depan. Saya di program Pascasarjana Magister Pendidikan Biologi, kemudian juga di FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu, di tepatnya di jurusan Pendidikan Biologi. Dan saya berdomisili di Bengkulu. Kalau Bapak Ibu lagi Bengkulu, boleh calling-calling kita, sama-sama silaturahmi. Baik, Bapak Ibu, yang saya hormati, tema pada malam hari ini tentang pembelajaran interaktif. Tentu pembelajaran atau implementasi pembelajaran interaktif bahwa ada interaksi antara siswa, kemudian mahasiswa misalnya, itu dengan guru atau dosennya. Nah, di sini tema saya adalah model ekopedagogi BMLHL untuk peningkatan kompetensi ekologi siswa. Masih ada kaitannya dengan pembelajaran interaktif tentu saja, di mana pembelajaran ekopedagogi BMLHL ini adalah pembelajaran berbasis masalah lingkungan, kemudian masalah lingkungan hidup lokal. Jadi model pembelajaran ekopedagogi ini yang berbasis masalah lingkungan hidup lokal ini sebenarnya bisa kita ambil ini secara umumnya bisa kita ambil dari lingkungan hidup tempat tinggal kita. Secara umum seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke model ekopedagogi itu seperti apa, kemudian kenapa harus menggunakan model ini untuk peningkatan kompetensi ekologi siswa. Apa sih sebenarnya kompetensi ekologi siswa atau kompetensi ekologis mahasiswa itu sendiri? Nah, di dalam implementasi pembelajaran interaktif yang semalam sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber dari berbagai universitas, tentu sudah sangat jelas bahwa pembelajaran interaktif itu ya pembelajaran yang dibutuhkan sehingga ada interaksi yang muncul. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa dalam pembelajaran yang paling tidak hanya
model pembelajaran saja, strateginya juga, kemudian metodenya juga, kemudian pendekatan seperti apa yang kita gunakan sehingga itu semua termaktub ke dalam sebuah lembaran RPP, kemudian terintegrasi tahapan-tahapannya itu melalui model pembelajaran. Jadi ada beberapa perbedaan, ada pendekatan, ada metode, kapan kita gunakan, kemudian juga dalam model pembelajaran. Oh, ketika dia ada sintak, ada tahapannya, oh ini namanya model pembelajaran. Ada juga strategi pembelajaran interaktif itu yang digunakan. Jadi ini kaitannya dengan sebelum saya masuk ke dalam model pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Bahwa strategi pembelajaran interaktif di sini menurut beberapa referensi para ahli bahwa suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif. Jadi interaktif itu ada interaksinya, tapi isinya itu edukatif pendidikan, yaitu interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian pembelajaran interaktif juga merupakan proses pembelajaran interaksi baik antara guru dan siswa, dengan siswa atau antar siswa dengan lingkungannya. Nah, artinya pembelajaran ini tidak lepas dari lingkungan. Nah, ini mulai masuk kenapa ekopedagogi. Ekopedagogi itu ada juga lingkungannya seperti itu. Nah, kemudian melalui proses interaksi memungkinkan kemampuan siswa akan berkembang mental maupun intelektual. Jelas. Jadi dengan interaksi mereka, keberanian mereka, kemudian ada karakter-karakter yang muncul, maupun secara intelektual mereka memahami apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosennya. Nah, kemudian juga ada menurut para ahli yang lain bahwa strategi pembelajaran interaktif menekankan pada proses diskusi sehingga hasil belajar diperoleh melalui interaksi antara siswa dengan guru tadi, kemudian juga siswa dengan siswa, juga dengan bahan yang dipelajari, serta antara pikiran siswa dan lingkungannya. Balik lagi bahwa mau dia implementasi pembelajaran interaktif dan lain sebagainya, bahwa kondisi lingkungan itu turut serta dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya mengkaitkan bahwa ekopedagogi, pembelajaran tentang lingkungan, pendidikan tentang lingkungan itu juga bisa kita terapkan dalam pembelajaran interaktif. Menghadirkan sebuah kontekstual lingkungan yang ada di sekitar. Oke, baik Bapak Ibu, semuanya ada sedikit tentang ngomongin tentang pendidikan, kita tidak luput dari agama, pendidikan, dan alam. Ketika kita ngomong lingkungan, agama manapun tidak akan memberikan atau membenarkan bahwa kerusakan lingkungan itu boleh-boleh saja. Di dalam kaitannya pendidikan, ini namanya pendidikan ekopedagogi. Ekopedagogi itu eko adalah lingkungan, pedagoginya bagaimana caranya mempelajari tentang lingkungan itu sendiri. Nah, kita harus paham bahwa agama tidak menyuruh untuk merusak suatu lingkungan. Bagaimana kita paham untuk kalau kita tidak paham agama, menjalankan pendidikan itu nggak ada konsep atau pedoman. Ya, agama itu kan itu tidak, agama itu kacau. Jadi kalau tidak ada agama kita akan kacau. Kalau tidak ada agama kita tidak akan bisa mengimplementasikan pendidikan berdasarkan ajaran Al-Quran misalnya bagi yang muslim. Dan agama manapun tidak akan menyuruh merusak alam itu sendiri. Nah, kalau kita sudah memiliki pedoman hidup, agama, kemudian kita tahu menambah wawasan dengan cara pendidikan seperti ini, pembelajaran dan sebagainya, kita akan menghargai alam itu, kemudian kita akan cinta, maka muncullah cinta atau cinta lingkungan kalau dalam proses pendidikannya bisa melalui model pembelajaran ekopedagogi. Bagaimana kita merawat bumi itu sendiri, bagaimana pendidikan lingkungan itu tercipta ketika aspek agama, kemudian pendidikan, dan alam itu menyatu. Nah, pandangan agama tentang lingkungan hidup, alam segala sesuatu selain Allah, manusia khalifah di bumi sebagai makhluk yang sempurna. Islam tidak memisahkan antara manusia dan alam.
Artinya apa? Kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, tentu adalah sebagai pemimpin misalnya di muka bumi ini. Dan kita tidak bisa hidup tanpa alam, karena alam adalah penyedia semua kebutuhan kita. Ketika alam rusak, kita akan kehilangan apa yang kita butuhkan juga. Semua agama pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dan lingkungan. Hindu, Buddha, kehidupannya selaras dengan alam. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, mungkin orang-orang Hindu dan orang-orang beragama Buddha itu menyatu dengan alam. Bagaimana mereka erat sekali dengan alam. Nah, itu artinya agama manapun tidak menginginkan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Nah, kemudian sebenarnya apa sebenarnya ekopedagogi atau green kurikulum? Kurikulum maksudnya di situ. Jadi sebenarnya ekopedagogi ini adalah sebuah gerakan sebenarnya. Gerakan bagaimana menyelamatkan lingkungan, kemudian di dalam sebuah konsep pendidikan dimunculkan dalam kurikulumnya. Kurikulumnya apa? Kurikulum green kurikulum yang nantinya banyak sekolah, ada sekolah yang konsepnya adalah dia wisata, kemudian juga sekolah-sekolah yang mengangkat konsep-konsep tentang lingkungan. Ada beberapa sekolah yang sudah muncul seperti itu. Nah, kemudian juga peran daripada ekopedagogi itu apa? Peran penting dalam penyelamatan lingkungan. Dengan adanya model pedagogi, ekopedagogi ini ada sebuah peran dalam penyelamatan lingkungan dalam aspek pendidikan ketika model pembelajaran ini diterapkan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, bahwa yang dulunya awalnya ekopedagogi itu hanya gerakan, dimunculkan dalam sebuah proses pembelajaran sebagai sumber belajar, yang dalam ekopedagogi itu masyarakat menjadi subjek utamanya, sekaligus menjadi sumber dan media utama pembelajaran. Nah, makanya ekopedagogi ini bisa masuk ke dalam pembelajaran IPS, juga bisa masuk ke dalam pembelajaran IPA. Karena kita ngomongin ekopedagogi, lingkungan tidak luput dari masyarakat, sosial, orangnya. Kemudian IPA, jelas ada lingkungan, khususnya biologi, ada alam, ada ekologi, ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Bagaimana proses kita punya hubungan, apakah mutualisme atau bahkan kita hanya mengambil keuntungan, tidak menguntungkan bagi alam seperti itu. Nah, ekopedagogi itu muncul karena krisis ekologi. Krisis ekologi yang kita tahu sekarang kalau di Bengkulu itu lagi menggalakkan bagaimana penanggulangan sampah. Proses atau kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, merusak lingkungan itu sekarang menjadi obrolan yang sangat penting, karena memang dalam kondisi iklim, kemudian lingkungan kita tidak baik-baik saja. Permasalahan sampah ini menjadi yang utama. Nah, permasalahan sampah juga bisa muncul di sekolah kita. Bagaimana sebenarnya anak-anak itu punya kompetensi ekologis atau kecerdasan ekologis memandang lingkungannya, kemudian memandang masalah-masalah tentang lingkungan ini, kemudian memiliki tindakan apa. Nah, ini yang jadi masalah. Awal mulanya ekopedagogi itu muncul karena krisis ekologi. Hubungan interaksi antara lingkungan itu bermasalah. Sampah kita menumpuk, banjir yang sekarang ini ya tsunami misalnya, gempa Cianjur dan sebagainya, lahan gundul dan sebagainya. Oke, memang betul. Musibah adalah sesuatu yang ditakdirkan, tapi kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan alam, kerusakan-kerusakan hutan itu bisa diminimalisir dengan proses pembelajaran. Model-model pembelajaran yang mengarahkan cinta ke lingkungan. Bagaimana konsepnya kita memberikan contoh buang sampah yang tidak sembarangan. Atau jangan-jangan kita juga masuk ke dalam itu, orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan, hanya bisa tidak memberikan contoh pun tidak misalnya, apalagi mau memberikan model pembelajarannya seperti ini. Harapannya tentu kita memberikan contoh dan itu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari mulai dari diri kita,
kemudian lingkungan sekolah, kemudian juga lingkungan masyarakat. Apalagi misalnya sekolah itu kan tripusat, ada keluarga, kemudian ada yang di sekolah, kemudian ada di masyarakat. Tentu tiga ini harusnya memiliki kontribusi terhadap lingkungan. Tidak bisa hanya kita saja, orang guru-guru saja misalnya, kemudian anak muridnya dan sebagainya. Tapi kalau di rumah tidak dididik dengan konsep bahwa cinta dengan lingkungan, itu juga akan sia-sia. Jadi memang tripusat ini punya hubungan dalam sebuah pendidikan. Misalnya Bapak Ibu sebagian guru misalnya, atau kita yang dosen menyerahkan anaknya pokoknya pintar dan bisa ini, tidak buang sampah sembarangan itu di sekolah. Tapi di rumah tidak punya penerapan seperti itu kan akan sia-sia saja. Makanya kolaborasi antara ketiga ini harusnya sama-sama berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian kompetensi ekologis. Kompetensi ekologis itu kalau konsep dari kompetensi itu yaitu memiliki pengetahuan, memiliki yang namanya pemahaman, kemudian keterampilan, kemudian juga memiliki value, nilai, kemudian memiliki attitude dan juga minat. Nah, kalau misalnya beberapa item ini dimiliki oleh seseorang, artinya dia memiliki kompetensi. Nah, kemudian elemen pokok yang harus ada dalam kompetensi ekologis selain yang ini tadi. Misalnya, kalau tentang hubungan ekologis, pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, pengetahuan tentang strategi tindakan khusus untuk diterapkan pada isu-isu lingkungan, kemudian kemampuan bertindak terhadap isu-isu lingkungan, memiliki kualitas dalam menyikapi serta sikap personalitas yang baik. Nah, kalau misalnya anak atau siswa kita atau mahasiswa kita, misalnya dia tahu tentang isu-isu lingkungan, kemudian dia tahu tentang strategi tindakannya apa, kemudian mampu bertindak, kemudian memiliki kualitas dalam menyikapi serta sikap personalitas yang baik, artinya mereka memiliki kompetensi ekologis atau memiliki kecerdasan ekologis. Namun kalau hanya tahu tentang isu-isu lingkungan tanpa memiliki tindakan untuk melakukan apa, misalnya buang sampah, dia tidak menerapkan tindakan sesuatu yang misalnya bisa membersihkan suatu tempat itu sendiri, artinya dia tidak memiliki kompetensi atau kecerdasan ekologi sebenarnya yang utuh. Karena elemen pokok yang harus ada itu harus 4 itu di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kenyataan yang sering kita temui, sampah masih dibuang sembarangan. Ini ruang lingkupnya kecil sekali. Kalau di sekolah atau di kampus kita, sampah masih banyak dibuang sembarangan. Khususnya tempat kita juga, tempat saya khususnya juga, lingkungan yang kotor, siswa tidak menyimpan sampah sembarang misalnya. Kemudian tanaman di depan kelas yang tidak terawat, temuan di lapangan tentu ironis dengan sekolah sebagai tempat siswa mendapatkan pendidikan dan tidak hanya pintar secara pengetahuan, tapi mampu bersikap bijaksana terhadap alam atau lingkungan sekalipun. Nah ini ternyata kenyataannya ini masih kita temukan, seperti itu. Kalau masih kita temukan, artinya kita perlu menggunakan model pembelajaran yang mengarahkan untuk meningkatkan kompetensi ekologisnya. Kompetensi ekologis atau kecerdasan ekologis, kecerdasan bagaimana menyikapi lingkungan, kemudian bertindak terhadap isu-isu yang ada di lingkungan itu sendiri. Nah, saya sedikit mau share screen ini sebentar. Ini sebentar saya stop dulu ya. Ini ada saya berikan ini Bapak Ibu bisa lihat? Bapak Ibu? Bisa. Jadi kalau kita lihat kisi-kisi angket kecerdasan ekologis itu
Ya, biasanya kalau kita buat kisi-kisi angket kecerdasan ekologis, yang dimaksud dengan kecerdasan ekologis itu indikatornya apa? Misalnya dia memiliki indikator kepekaan. Kepekaan yang dimaksud apa misalnya? Mengetahui pentingnya menjaga lingkungan misalnya. Nah, contoh pernyataannya saya selalu mengingatkan teman saya akan pentingnya menjaga lingkungan, misal. Kemudian yang kedua misalnya merespon kondisi keadaan lingkungan, melakukan tindakan dalam kegiatan menjaga lingkungan. Misal mengambil sampah misalnya, menegur teman yang mengotori, atau membantu kegiatan kebersihan dan menjaga lingkungan misalnya. Nah, kemudian ada lagi eh, indikator-indikator yang lain, misalnya kesadaran, memilih gaya hidup ramah lingkungan, selalu melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan. Misalnya ini tadi juga biasa di sini, selalu membuang sampah yang ada di kelas sebelum proses belajar dimulai. Itu merupakan gaya-gaya yang anak-anak kita tuh punya sebenarnya. Nah, untuk melihat apakah anak-anak kita ini termasuk memiliki kecerdasan ekologis, dari kisi-kisi angket ini, nanti kan ada pernyataan. Kalau dia conteng misalnya, ini kan biasanya kan angketnya kan jujur. Nah, berarti kita bisa mengukur bahwa anak ini memiliki kecerdasan ekologis dengan menyebarkan angketnya, misal. Nah, kemudian ada juga indikator tentang kepedulian. Nah, kepedulian ini ya misalnya dia membantu teman sedang membersihkan misalnya melaksanakan. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat nanti ya kalau misalnya mau buat kisi-kisi angket nanti bisa buat satu buah penelitian dengan menghadirkan angket ini kemudian untuk mengukur kecerdasan ekologis misalnya siswa kelas berapa atau mahasiswa kelas berapa misalnya. Nah, kemudian selain itu ada kepedulian tadi, ada kesadaran dan kepekaan. Inilah indikator yang bisa dikatakan orang kalau memiliki indikator ini artinya orang itu memiliki kecerdasan ekologis. Nah, bentuk pernyataannya nanti bisa disesuaikan dengan indikatornya atau misalnya bisa juga pakai pernyataan yang sudah ada seperti ini. Nanti tinggal buat angketnya saja. Nah, sintak model pembelajaran sebelum masuk model pembelajaran atau model ekopedagogi berbasis masalah lingkungan hidup lokal yang untuk meningkatkan kompetensi ekologis. Kita kan Pak dulu mungkin bukan dulu sih zaman sekarang sampai sekarang juga masih digunakan sintak model PBL. Nah, kalau sintak model PBL kan orientasinya kan ada masalah yang diberikan, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian memimpin penyelidikan mau individu maupun kelompok, kemudian nanti ada yang disajikan hasil karya mereka. Mungkin tahap yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, tingkah lakunya bisa Bapak Ibu lihat di sini, misalnya dalam sebuah orientasi mengajukan tujuan pembelajaran, mengajukan fenomena, memunculkan masalah. Nah, itu yang sudah sering sekali dilakukan ketika kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran yang memunculkan masalah, kemudian nanti mereka per kelompok juga mendiskusikan masalah itu, nanti ada solusinya. Nah, di dalam model ekopedagogi berbasis masalah lingkungan hidup lokal atau BMLHL ini sendiri, itu perbedaannya ada sedikit sebenarnya dengan ini dari pengembangan model based learning itu sendiri. Nah, tapi di akhir itu nah, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau sintak model pembelajaran PBL dan ada perbandingan dengan ekopedagogi BMLHL, itu kan dari pengembangan ini juga. Tapi yang membedakan adalah tingkah lakunya misalnya di bagian sini. Nah, di dalam sebuah proses ini adalah tahapan di PBL, kemudian ini tahapan di ekopedagogika BMLHL. Nah, ini tahapnya mereka mengorganisasi tugas belajar dan berhubungan dengan masalah, menyiapkan perangkat dalam penyelidikan masalah. Nah, kalau di dalam ekopedagogi, model ekopedagogi ini, mereka memberi ada sebuah tahapan bagaimana melakukan pemetaan dan menentukan prioritas
permasalahan yang muncul. Nah, ini bisa digunakan untuk misalnya pemetaannya adalah mereka dibawa ke kontekstual bagaimana permasalahan lingkungan itu di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, pemetaannya seperti itu. Nah, kemudian kalau tahapan yang selanjutnya itu kan sama, membimbing penyelidikan kelompok, sama, memandu, mengumpulkan informasi juga seperti itu, kemudian menganalisa data dan faktanya, penyebab dampak dan solusi permasalahannya. Nah, kalau kalau di ini kan lebih ini dia, lebih konkret lagi, lebih lengkap lagi kalau di dalam ekopedagogika. Tapi yang sangat membedakan itu bagian di akhir sebenarnya. Pada tahap 4 di PBL itu kan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Laporannya misalnya video, misalnya model dan sebagainya. Kemudian juga membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya dan sebagainya sambil mendiskusikan mungkin presentasi kelompok dan sebagainya. Nah, pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di tahapan keempat di ekopedagogi itu membimbing diskusi kelompok. Nah, tahapan kelima ini sangat membedakan lagi. Kalau misalnya tahapan kelima itu kan di PBL menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Misalnya membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses yang dilakukan dari apa masalah yang disampaikan tadi. Nah, pada tahap 5 di ekopedagogi itu, mereka tidak hanya menyajikan hasil dalam bentuk laporan pada tahap 4 di PBL, namun juga mereka melakukan kampanye lingkungan dengan memamerkan hasil karya. Jadi mereka bisa ke tempat tinggal mereka juga bisa melakukan kampanye itu, kemudian juga hasilnya bisa dikumpulkan. Itu bentuknya. Mereka ada pemetaan tadi di tahap 2. Pemetaan apa? Pemetaan prioritas permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Nah, itu perbedaan atau sintak dari PBL dan juga ekopedagogi. Nah, di sini juga misalnya ada beberapa saya siapkan contoh angket sikap, misalnya sangat setuju, sering atau tidak itu. Kemudian misalnya juga dengan pernyataan-pernyataan yang lain, ini banyak sekali dan ini bisa langsung digunakan. Aspek keterampilan misalnya, apakah misalnya anak-anak kita tuh menggunakan air secara bijaksana sesuai dengan keperluan, bisa kita lihat untuk kecerdasan ekologisnya. Ini juga bentuk angket-angket aspek partisipasi mereka, juga apakah aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, banyak sekali. Nah, kemudian ini pemetaan permasalahan utama dalam lingkungan hidup setempat. Nah, jadi mereka bisa mengambil ini atau membawa permasalahan yang dimunculkan di sekolah, misalnya pemetaan permasalahannya itu nanti di tempat mereka tinggal. Jadi mereka bisa membuat pemetaan, nanti dibawa misalnya. Nah, permasalahan utama dalam lingkungan. Bagaimana permasalahannya, alasannya, argumentasinya, keterangan. Gitu. Nah, saya balik lagi ke ini ya, ke PowerPoint tadi. Dari apa yang saya sampaikan tadi, sintaknya seperti apa, kemudian sampai kita bisa mengukur aspek-aspek bahwa anak-anak kita, siswa kita itu memiliki kecerdasan atau kompetensi ekologis. Kelebihan model ini tadi yang pertama yang saya sampaikan, ada pemetaan permasalahan lingkungan dalam konteks lokal. Konteks lokal itu ya tempatnya, misalnya saya di Bengkulu, kemudian anak saya misal di RT berapa, sama kayak Bapak Ibu punya peserta didik misalnya di sekolah SMP berapa, kemudian dia di rumahnya di mana, domisilinya, itu bisa melakukan pemetaan permasalahan. Nah, kemudian implementasinya dapat diterapkan dalam proses pembelajaran tidak hanya IPA, juga IPS, karena kaitannya kalau IPA jelas tadi ada
lingkungan, ada pembelajaran alam juga. Kalau IPS itu kaitannya sosialnya. Sosialnya itu kan masyarakat juga. Lingkungannya jelas kita berkesinggungan sama masyarakat atau manusia itu sendiri. Nah, dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi lain. Kompetensi apa tadi? Kompetensi ekologis misalnya, atau kompetensi yang lainnya bisa. Kemudian pembelajaran lebih meaningful, integratif, berbasis nilai-nilai, challenging, kemudian learning is active. Nah, kemudian menjadikan pengetahuan berbasis pembelajaran. Jadi mereka ketika belajar tentang lingkungan itu membuat mereka juga menjadikan pengetahuan. Pengetahuan itu kan yang kita dapatkan baik dari mimpi, kita ngobrol, itu kan pengetahuan. Beda lagi dari kalau ilmu pengetahuan beda lagi. Dia sudah melalui tahapan metode ilmiah. Tapi kalau pengetahuan hari ini kita ngobrol tentang sharing ini, itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan mereka pahami dari lingkungan sekitar mereka tempat tinggal, itu basisnya bisa menjadi sebuah pembelajaran. Isu-isu tentang sampah, isu-isu tentang banjir dan sebagainya, yang mereka tahu banjir itu karena ini, itu bisa basisnya bisa ke proses pembelajaran. Nah, kemudian jelas seperti model-model yang lain bahwa akan berpusat pada siswa. Mereka melakukan pemetaan, mereka melakukan orientasi permasalahan. Kalau misalnya mereka diminta untuk orientasinya di lingkungan tempat tinggal mereka, mereka akan antusias karena mereka ada di situ. Tidak awam misalnya dengan yang di Jakarta dan yang sebagainya. Kalau ini kan tentang lokal, di dekat mereka, isu lingkungan tentang mereka. Kemudian membentuk siswa berpikir logis dan mampu memecahkan masalah sosial. Dari pemahaman tentang ekopedagogi, bagaimana kita mempelajari pendidikan lingkungan, mencintai lingkungan itu sendiri sehingga memiliki kecerdasan ekologis. Nah, itu kelebihan-kelebihan model ekopedagogi, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Kemudian juga ada contoh penilaian kompetensi atau kecerdasan ekologi siswa. Tadi sudah disampaikan saya melalui angket-angket tadi. Kemudian juga misalnya penilaian aspek pengetahuan lingkungan, pengetahuan tentang masalah-masalah lingkungan, pengetahuan tentang penyebab permasalahan lingkungan, tentang dampak, prediksi permasalahan, pengetahuan tentang solusi, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, kemudian juga pemahaman tentang ketergantungan manusia dan lingkungan, sampai pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks lokal maupun global. Nah, ada juga misalnya penilaian sikap terhadap lingkungan hidup, misalnya sikap terhadap lingkungan hidup yang meliputi apresiasi kepedulian terhadap lingkungan, respon, menghargai, kemudian menghargai bukti argumentasi itu terhadap pengelolaan lingkungan juga ada toleransi dan keterbukaan dalam berbagai permasalahan pengolahan lingkungan pun juga. Nah, untuk yang penilaian aspek keterampilan lingkungan hidup juga dalam penilaiannya harus mengandung pengertian keterampilan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Yang termasuk ke dalam ini adalah runutan daripada munculnya indikator, kemudian munculnya pernyataan-pernyataan untuk aspek-aspek yang ada di dalam angket itu sendiri. Keterampilan hidup yang selaras dengan pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, keterampilan pemecahan masalah lingkungan hidup, keterampilan sosial yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, mungkin itu tadi gambarannya, dan ini sedikit mungkin juga Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana kita mengelola produk misalnya limbah, kemudian juga misalnya memanfaatkan tanaman, misalnya waktu itu kan kita COVID, jadi kita membuat hidroponik misalnya, halaman rumah kita manfaatkan, kemudian juga misalnya kantong plastik bisa dibuat sebagai keranjang dan sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan oleh kita. Nah, kita membuat koenzim seperti itu, membuat kulit-kulit buah itu menjadi pupuk organik, misalnya diendapkan selama 1 bulan misalnya, kemudian akhirnya kan terhadap lingkungan kita juga memisahkan yang organik sama anorganik. Ternyata yang organik seperti sayur-sayuran itu bisa kita gunakan sebagai pupuk cair.
bahannya cuman gula merah gitu kan, sama air, sama apa namanya, sama kalau misalnya untuk yang dari buah itu kulit buah, misalnya kulit jeruk dan sebagainya. Nanti aromanya itu sesuai dengan kulit yang kita masukkan. Nah, juga untuk proses misalnya penanaman mangrove, ini adalah proses ekopedagogi juga. Pendidikan tentang lingkungan, bagaimana kita mengupayakan lingkungan kita tetap terjaga. Nah, ada beberapa, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan banyak hal tentang ekopedagogi, pendidikan tentang cinta lingkungan, kemudian meningkatkan kompetensi daripada siswa kita, kecerdasan ekologis. Karena kalau cuma tahu isunya tanpa melakukan tindakan, misalnya sampah banyak, tindakan kita yang jelas kita mengambilnya, kemudian juga membersihkan itu, ya, kemudian juga menularkan itu. Tadi faktor atau indikator yang dikatakan memiliki kecerdasan ekologis, ada kepekaan, kepedulian, dan kesadaran. Tapi kalau misalnya kita hanya memiliki kepekaan saja, tapi misalnya tidak punya kesadaran untuk bagaimana tindakannya mengambil, itu sama saja kita tidak memiliki kecerdasan ekologis. Nah, dan apakah kecerdasan ekologis itu, Bapak Ibu, termasuk saya, kita miliki, kita renungkan bahwa kita nih memiliki kompetensi ekologi kalau seperti ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari beberapa slide yang tadi ya, sama beberapa angket. Seandainya misalnya kita mau mengukur kecerdasan ekologi siswa kita, tuh bisa menggunakan angket itu dan bisa satu paper kita hasilkan. Penelitian di bidang untuk lingkungan saja. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator.